Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu mal wa ma kasab, syai'sulana rongdata lahabi wa mru'atu hammalatal hatab, fi jidhiha hablum min masyad. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takzimi, Ustadz muliakan. Selalu pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam kajian hari ini merupakan suatu kajian yang bisa masuk ke dalam hati kita. Senantiasa apa yang kita bicarakan dalam tausiah ini bisa masuk dan meresap dalam pikiran kita, sehingga terwujudlah segala sesuatu yang berkesinambungan dalam dan sesuai dengan arah apa yang diajarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, hadis, dan semua berjalan dalam keseimbangan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Dunia ini merupakan suatu hal yang bersifat fata morgana. Apa yang terjadi di dunia ini semuanya sifatnya sementara. Apapun yang terjadi di dunia ini sifatnya hanya sementara, hanya beberapa detik aja, beberapa menit aja waktu di akhirat. Tak perlu kita banggakan apa yang ada, apa yang kita punya selama di dunia. Gak akan ada kekal abadi selamanya. Waktu akhirat itu adalah panjang, perjalanan kita masih panjang. Ingat, kita baru berapa step. Mulai dari perjalanan kita yaitu alam roh, kemudian masuk ke dalam alam kandungan, kemudian masuk ke alam dunia. Sekarang yang sudah umur 40 sudah peringatan lampu kuning. Umur 50 udah itu peringatan, udah lampu merah. Udah lampu merah ini hati-hati. Apa yang terjadi bisa kita dipanggil sewaktu-waktu. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang permasalahannya, bekal kita cukup apa enggak ketika dalam perjalanan panjang nanti, yaitu mulai alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, mulai kita masuk ke dalam alam kubur. Oleh kita masuk ke alam kubur, alam barzakh, disitulah mulainya suatu hal yang berbau, apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah, ataukah amal kita nanti selama di dunia ini diterima oleh Allah atau sebaliknya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti tentukannya di sini. Ketika kita masuk ke alam kubur, alam barzakh, pertama kali kita dikejutkan dengan apa? Yaitu fitnah kubur. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Jika kita nggak punya iman, jika kita nggak selama hidup di dunia nggak pernah baca Al-Quran, artinya apa? Hal yang kita punya nggak ada lagi. Bekal yang kita punya, bensin semua habis, nggak ada sama sekali. Kemudian kita jalan lewat apa? Kemudian kita melangkah lewat apa? Nggak ada. Semuanya hampa, semuanya kosong, sehingga terjadilah fitnah kubur yang nggak bisa kita jawab sama sekali. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, disebutkan dalam suatu Al-Quran, yaitu surat Al-Hadid, yaitu ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu, ketahuilah. Jadi di sini i'lamu, ketahuilah. Siapa yang disuruh ketahui? Kita, hamba Allah. Kita semua disuruh ketahuilah. Annama, sesungguhnya hayatut dunia la'ibu. Hayatut dunia, kehidupan dunia ini la'ibu, hanyalah permainan. Sudah jelas di sini, i'lamu annama hayatut dunia la'ibu. Kehidupan di dunia ini hanyalah permainan. Kalau Allah sudah sebutkan kehidupan di dunia ini suatu permainan,
Kemudian apa yang kita mainkan? Kita mainkan apa? Kalau kita bisa mainkan hal yang berbau positif, akan berbau suatu hal yang menimbulkan husnul amal. Apabila kita dalam permainan ini kita permainan suatu hal yang negatif, maka terjadi suatu hal-hal yang bisa meningkatkan ilmu kemaksiatan yang ada pada kita, sehingga terselubung suatu hal yang terjadi pada diri kita. Pertegangan di sini, pertempuran dalam tubuh ini menumbuhkan suatu hal yang bertentangan antara diri positif dan diri negatif. Inilah yang nantinya akan menyebabkan kita untuk tidak bisa atau bisa mempertahankan iman kita, atau justru melepaskan iman kita. Al-imanu atu'minu billahi, lepas dengan begitu saja, atau sebaliknya kita pertahankan iman itu tetap dalam tubuh kita. Bagaimana cara mempertahankannya? Selama ini di dunia merupakan suatu permainan. Di sini dunia la'ibu walahu, yaitu suatu permainan belaka. Sekarang permainan sudah. Kita di suatu hal yang menimbulkan suatu permainan. Permainan itu digambarkan dalam suatu cerita. Kalau kita bisa lihat sekarang, sudah disebutkan di situ. Dalam cerita perwayangan, semua disebutkan permainan kayak apa, permainan Sengkuni kayak apa, permainan Yudhistira kayak apa. Di situ disebutkan semua, bukan masalah wayangnya, tapi inti daripada apa yang kita ambil daripada hikmah itu sendiri, bahwa kehidupan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran ini mengandung suatu hal. Suatu hal apa? Ketika kita menanamkan husnul amal, timbullah suatu hal yang baik, timbullah suatu hal yang berbasis suatu iman, di mana iman itu tidak akan pernah ada putusnya, tidak pernah ada pudarnya. Di saat kita ibadah sholat, aqimis sholat, kemudian kita lakukan sholat, dirikanlah sholat, dirikan sholat, kita sholat dengan suatu hal khusyuknya, kita sholat dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat kita bukan karena menggugurkan kewajiban kita sebagai waktu sholat yang kita punya, bukan, karena cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah la'ibu hanyalah suatu permainan, disebutkan lagi, diteruskan walahwu, dan senda gurauan. Senda gurauan di sini adalah suatu hal yang kadang-kadang membuat kita bisa senang, bisa susah. Senang karena apa? Susah karena ada sebabnya. Susah dan senang itu kita tidak bisa pilah-pilah. Apapun yang terjadi di situ, susah dan senang adalah suatu hal yang berdampingan. Jika orang itu senang, pasti nanti akan mengalami susah. Jika orang itu susah, pasti nanti akan mengalami kesenangan. Inilah yang dinamakan roda perputaran. Di sini disebutkan walahu, la'ibu suatu permainan, walahu dan senda gurauan, wazinatun dan perhiasan. Di dunia ini juga merupakan suatu perhiasan. Makanya perhiasan yang ada di dunia ini bukan emas-emasan, bukan diamond atau permata, bukan. Suatu perhiasan yang itu dijelaskan dalam Al-Quran. Perhiasan dunia yang paling terindah adalah apa? Yaitu istri salehah, istri yang bisa mendampingi kita, sebagaimana istri beliau yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Begitu Rasulullah cinta dan sayangnya pada istri-istri beliau. Sebaliknya kepada kita pun harus seperti itu pada istri kita, yang merupakan suatu perhiasan dalam hidup kita, menghiasi dalam kehidupan kita. Ketika kita susah, ketika kita senang, dihiasi, didampingi oleh istri kita. Kita susah, dampingi istri kita, dihibur oleh istri kita. Kita senang, damping istri kita, kadang-kadang dicegah jangan sampai kesenangan kita melampaui batas. Apapun yang terjadi, inilah perhiasan yang paling utama, istri salehah, kemudian anak yang soleh, yang mau dan taat kepada kedua orang tuanya. Ini merupakan suatu hal yang jarang kita punya. Jadi perhiasan di sini di dunia bukan suatu hal yang berbau semua kekayaan yang kita punya, emas, berlian yang kita punya, itu tidak akan bisa membanggakan kita, tidak akan bisa membahagiakan kita. Apakah kita bisa lihat mereka-mereka yang sudah tercukupi kebutuhannya, menurut kita tercukupi kebutuhannya, padahal mereka stres, padahal mereka mikir, tidur aja mereka nggak tenang. Orang kaya belum tentu dia hidupnya tenang.
Orang kaya belum tentu hidupnya enak. Apa yang dia sewaktu dia mau tidur, belum tentu ketenangan tidurnya seperti orang fakir, orang yang nggak punya apa-apa. Kalau orang nggak punya apa, tidur di pinggir jalan, nggak ada mikir apa, nggak mikir tanggungan, nggak mikir apa. Mereka yang mampu punya usaha di mana-mana, ketika dia tidur meskipun itu berkasut empuk permadani, pikirannya melayang ke kanan ke kiri. Baru mau tidur di telepon tagihan ini, baru mau telepon di telepon sahamnya terjual dan anjlok. Pikiran terus bergelantung dalam hidupnya, sehingga apa? Penyakitnya tumbuh dengan bertubi-tubi. Suatu hal kegagalan dalam hidupnya muncul secara bertubi-tubi. Inilah yang dimaksud dengan kenikmatan semu. Jadi kenikmatan yang dimiliki mereka belum tentu sama dengan kenikmatan yang dimiliki mereka yang nggak punya. Inilah yang dinamakan dengan la'ibu, yaitu suatu permainan, walahu, yaitu dengan dan senda kerawan, wazinatu, dan perhiasan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Setelah la'ibu, yaitu dengan hanyalah suatu permainan, walahu, dan senda kurawan, wazinatun, dan perhiasan, kemudian dilanjutkan lagi watafajuru bainakum watahafurun, watafajuru, dan saling berbangga, bainakum, di antara kalian, watakafurun, serta berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam apa? Di sini disebutkan watakafurun, yaitu berlomba-lomba fil amwali wal auladi, yaitu fil amwali, dalam kekayaan, wal auladi, dan anak keturunan. Jadi mereka berlomba-lomba di sini fil amwali, yaitu dalam suatu hal kekayaan dan keturunan. Jadi mereka yang berlomba-lomba dalam suatu kekayaan, bisa tidak dia memanfaatkan, menggunakan kekayaannya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau justru sebaliknya, kekayaan yang mereka punya itu dia hambur-hamburkan begitu, bukan untuk apa? Untuk menyenangkan anaknya yang sifatnya fata morgana. Di sini berhubungan dengan wal auladi, yaitu dan anak keturunannya. Disenangkan, dibanggakan anak keturunannya itu dengan kekayaan yang dia punya, tetapi itu sebenarnya tidak mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tuanya. Awalat itu ulanya hilang. Di situ justru menjadikan anak itu menjadi brutal, menjadi sombong, menjadi egonya tinggi, tingkat suatu hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang nggak punya, dia punya, sehingga timbullah suatu apa yang dinamakan obligasi diktatorisme terjadi pada dirinya. Sehingga apalagi terjadi ilmu-ilmu Fir'aun, ilmu-ilmu Namrud yang dipunya, dimiliki oleh dia. Inilah yang paling parah. Terjadilah suatu diktatoris dari mereka ini, anaknya orang-orang yang mampu untuk melakukan segala sesuatu apapun bentuknya sesuai keinginan dia, sesuai kemauan dia. Itu benar, itu berdosa, itu tidak ada pahalanya, agak peduli. Apapun yang terjadi, ketika dia ingin A, harus A ada. Ketika dia ingin B, B harus disediakan. Ketika dia ingin F, F harus berada di depannya. Ini merupakan suatu hal yang dinamakan diktatorisme. Sifat-sifat Fir'aun, sifat-sifat daripada Raja Namrud yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimiliki oleh mereka semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun baginda Rasulullah itu punya dengan istrinya Khadijah seorang yang kaya raya, tetapi Rasulullah tidak pernah memperlihatkan dirinya sombong dengan kekayaan yang Rasulullah punya. Rasulullah senantiasa sederhana dalam hidupnya, nggak pernah dia melihat ke kanan ke kiri, selalu melihat ke bawah. Selalu yang dilihat umatnya, ummati. Kemudian dilanjut lagi dengan kamatsali seperti khoisi hujan. A'jaba, yang mengagumkan kufar para petani, nabatuhu, tanam-tanamannya, summa yahiju, kemudian tanaman itu menjadi fataruhu, dan kalian lihat warnanya musfar, kuning. Summa yakunu, kemudian menjadi khutaman, hancur.
Ini menjelaskan betapa pentingnya segala sesuatu itu sirkulasi kehidupan di dunia ini sifatnya fata morgana. Ada masa waktu dia lahir, kemudian masa ada yang namakan tua, dengan adanya di sini keutuman hancur, yaitu kehancuran. Kalau ini aja disebutkan dengan tanaman padi semakin tua kemudian semakin menguning, kemudian hutoman, kemudian hancur dengan tanam-tanaman itu. Artinya apa? Manusia ketika masih muda okelah, lama-lama dia berkarya, kemudian masa tuanya akan memiliki suatu apa yang dinamakan kehancuran, apa yang dinamakan masa sia-sia atau masa berguna. Kalau masa tuanya sia-sia artinya apa? Ilmu yang kita miliki tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari di dunia sifatnya hanya duniawi saja. Mereka-mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mementingkan apa, tetapi yang dipentingkan iman. Al-imanu atminu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadril khairi wa syahri. Ini yang dia tanamkan, ini yang dia jadikan pada dirinya, menyatu dalam tubuhnya dan darahnya sehingga bangkit apa yang dinamakan al-imanu atminu billahi, yaitu tawakal kepada Allah, hanya kepada Allah. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan kehancuran seperti ini, seharusnya kita bisa berkaca. Kehancuran tanaman itu semakin menguning, kemudian rusak tanaman itu. Tanaman semakin lama semakin menguning, rusak. Kalau manusia semakin tua harusnya bisa berkaca. Jangan kayak sekarang, semakin tua semakin menjadi tua keladi sampai dijuluki anak ABG sekarang. Bukannya tempatnya bertobat, padi makin berisik makin merunduk. Ini kagak. Padi makin berisik makin mendangak ke atas. Artinya apa? Isinya nggak ada, kepompong di dalam padinya, sehingga padinya mengangkat ke atas. Kesombongan yang timbul, menantang keajaiban Allah, menantang dengan apa yang Allah ciptakan, tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan, kenikmatan kepada apalagi yang dia rasakan, tidak pernah dia merasa puas. Sehingga apa? La in syakartum la azidannakum, yang nggak punya. Yang dia punya apa? La in kafartum, kalau dia semuanya la in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab Allah nanti yang turun pada siapa? Pada dia ketika dia masuk ke alam kubur. Diselanjutkan lagi, wa fil akhirati. Ini lanjutnya lagi. Tadi sudah dunia udah selesai, kemudian diselanjutkan lagi wa fil akhirati. Dan di akhirat nanti azabun, ada azab. Jadi di sana ada azab sadid yang keras. Jadi itu disebutkan di sini wa fil akhirati adzabus syadid, suatu azab nanti di akhirat akan adanya azab. Azab apa? Kita sudah lihat ketika masuk ke alam barzakh ada namanya siksa kubur. Ini pun masih ada orang yang sekarang agak percaya dengan siksa kubur. Agak percaya ada azab kubur, tidak percaya. Al-Qur'an dijamin kesuciannya dan kemurniannya oleh Allah, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Al-Quran ini akan membohongi kita. Al-Quran sebagai panutan kita, sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad, yaitu siapa? Nabi kita. Laksanakan pegangan pada Al-Quran dan sunnah Rasul dengan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Entah itu hadis Bukhari, Muslim, entah itu hadis Tirmizi, entah itu hadis apapun yang ada, kita pelajari sama-sama. Jika cocok kita pakai, jika enggak cocok enggak perlu kita perdebatkan. Ini yang terjadi. Sehingga di sini disebutkan yaitu wa fil akhirati adzabun syadid. Kemudian diteruskan, karena adanya azab yang sangat keras di akhirat nanti, wa maghfiratun, dan ampunan juga ada, minallahi wa ridwanu, dari Allah serta keridhaannya. Tidak ada azab. Tadi azab diberikan pada hamba Allah yang tidak punya taat, tidak punya bekal, seketika hidup di dunia hanya dipakai suatu hal yang berbau dosa. Mereka hamba Allah yang beriman akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya firman Allah yang selanjutnya, yaitu wa maghfiratu minallahi wa ridwana, yaitu dan ampunan dari Allah, minallahi wa ridwana, yaitu serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatu, dan tidaklah kehidupan di dunia ini illa mata'ul ghurur, selain kesenangan palsu. Di sini disebutkan kehidupan di dunia ini
Wa ma hayatud dunya illa mata'un ghurur. Kehidupan kesenangan palsu. Sudah disebutkan di sini dengan akhir ayat ini kesenangan palsu, maka kita harusnya mengerti dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini alangkah baiknya dengan apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, apa yang kita makan selalu diucapkan dengan awal Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut nama Allah dengan memulai segala apapun bentuknya. Sebut nama Allah ketika kita mulai pekerjaan. Sebut nama Allah ketika kita mau ibadah. Jangan sampai lepas, karena ini nanti akan menjadi bekal kita, akan menjadi suatu hal yang terjadi pada kita menuju husnul khotimah. Merupakan suatu hal yang tidak wajar. Andai kata manusia itu hidupnya selalu bergelantung dengan kemewahan, hal yang gak wajar. Kenapa? Dengan gelantung kemewahan yang sifatnya fata morgana di dunia ini akan menjerumuskan mereka itu ke dalam suatu lembah yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah banyak ngomong, kita tidak usah banyak bicara, tapi apa yang terjadi? Suatu hal nyata alam yang membuktikan. Inna adzabillah syadid. Ingatlah itu. Inna adzabillah syadid. Inna adzabillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Marilah wahai orang beriman, jadikanlah itu, dirikanlah kita sholat. Kita jadikan suatu pertolongan dengan ketaatan. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Mohon dengan ketaatan ini minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sini. Bisabri wassalah, dengan sabar dan sholatlah. Innallaha ma'asyabirin. Sungguhnya Allah bersama hambanya yang sabar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat buat kita dan kita jadikan hamba Allah yang husnul khatimah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.